Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua Sobat Sufi alias suka film. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas filmnya aktor laga yang paling legend di Asia. Siapa lagi kalau bukan Jackie Chan. Walaupun usianya sudah tidak muda lagi, tapi seni bela diri yang ditampilkan dari setiap adegan menjadi hiburan tersendiri bagi penggemar film action. Film ini berjudul Bleeding Steel. Bleeding Steel tipe film Jackie Chan kebanyakan, yaitu selalu menjadi peran utama dan memiliki plot cerita yang bertema tentang adanya target penyelamatan. Yang membuatnya beda adalah akar cerita berbasis riset teknologi yang membuat film ini kental dengan nuansa futuristik. Tapi sebelum saya melanjutkan, klik dulu subscribe, like, dan komen di bawah ini. Oke. Film ini dibintangi oleh aktris Tiongkok Nana Aoyang sebagai Nancy dan Solo sebagai Listen yang beradegan kocak yang tentunya membuat kita tak bisa nahan tawa, minimal nahan senyum. Bleeding Steel memulai kisahnya dengan dilema yang dihadapi Inspektur Lindong yang diperankan oleh Jackie Chan. Lindong dikabari Dr. Wu bahwa putrinya Sisi yang diperankan oleh Elena Askin sedang kritis. Sel-sel kanker darah telah menyebar ke seluruh tubuh Sisi dan hidupnya tinggal menghitung jam. Dengan terburu-buru, Lindong pergi ke rumah sakit dengan mengendari mobilnya dengan ugal-ugalan, menabrak fasilitas umum, membuat kemacetan dan masuk ke jalur trotoar. Semua itu dilakukan demi menemui anaknya yang sedang sekarat. Namun sesampainya di rumah sakit, Lindong dihubungi rekan kerjanya, Susan, untuk ikut dalam misi melindungi seorang saksi kunci bernama Dr. James. Dr. James diincar oleh Andre karena tengah mengembangkan jantung mekanik. Jantung mekanik ini bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Kemudian dengan berat hati, Lindong tidak jadi menemui anaknya yang sedang berjuang melawan sakit dan memutuskan kembali kepada tugasnya sebagai polisi. Dr. James menyuntik dirinya dengan kandungan zat kimia sebelum akhirnya polisi menerobos masuk dan membawanya pergi. Kemudian Lindong bersama rekan timnya bertemu dengan pasukan penjahat yang dipimpin oleh Andre, seorang manusia yang tubuhnya telah dipasangi jantung mekanik. Terjadilah pertempuran yang sengit hingga menewaskan banyak sekali pasukan Lindong. Tapi ia tidak khawatir. Ia terus menembaki pasukan Andre. Dan ketika Andre mencoba mendekati Dr. James yang membawa jantung mekanik dan rekaman lab, Lindong datang menyerang dengan menabrak Andre ke arah tank yang berisi bahan bakar. Lalu Lindong menembak bahan bakar itu sampai meledak yang membuatnya terhempas dan tak berdaya. Sementara di tempat lain, Sisi, anaknya Lindong, telah meninggal. Dokter menghubungi Lindong, tapi Dr. James menemukan handphone Lindong tergeletak di tanah. Ia mengangkat handphone tersebut dan mendengar suara dari dokter yang menangani anak Lindong. Cerita kemudian melompat 13 tahun kemudian. Di kota Sydney, Australia, seorang penulis yang mantan marinir Amerika Serikat, Rick Roger, yang tewas terkena radiasi nuklir, kemudian diselamatkan oleh ilmuwan dengan memberinya jantung mekanik, merilis sebuah buku berjudul Bleeding Steel. Di tempat lain, nampak seorang wanita mendatangi kamar Rick Roger. Kemudian ia menghibur Rick dan memberinya obat tidur sehingga ia tidur pulas. Ternyata ia bukan seorang wanita, tapi pria bernama Listen. Ia kemudian mendownload informasi dari komputer Rick Roger. Tiba-tiba datang seorang wanita berpenampilan serba hitam bersama dua orang temannya juga mendatangi Rick Roger dan menyerang tempat tersebut.
Listen kemudian sembunyi di bak mandi. Wanita itu menyerang dan memangsa Rick Roger untuk mengungkapkan dari mana ia mendapat inspirasi bukunya. Kemudian datang pria yang berpakaian hitam yang juga mencoba mencari jawaban yang sama dari Rick. Si wanita kemudian bangkit dan membunuh Rick. Setelah itu polisi datang dan mereka kabur, termasuk Listen yang bersembunyi di bak mandi. Ternyata pria berpakaian hitam tadi adalah Lindong. Sementara di sebuah pesawat, wanita jahat tadi ternyata anak buah Andre. Andre sendiri selamat dari kejadian 13 tahun silam karena dalam tubuhnya terdapat sel genetik yang bisa pulih apabila hilang atau hancur. Andre memeriksa CCTV dan mengetahui bahwa pria berpakaian hitam adalah Lindong yang menjadi musuhnya. Sementara Listen mengecek informasi yang didapatnya, yang ternyata muncul foto seorang wanita bernama Nancy. Kemudian ia mencari informasi lebih lanjut tentang Nancy ini. Di kampus sebuah universitas, ia menemukan Nancy dan ternyata di sana juga ada Lindong yang menyamar menjadi penjual makanan. Kemudian terjadi keributan antara Nancy dan temannya. Lindong dan Listen turun tangan menyelesaikan masalah tersebut. Setiap malam Nancy dihantui mimpi buruk. Ia melihat Andre. Kemudian ia memutuskan pergi ke paranormal untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selesai konsultasi ke paranormal, Nancy dihadang kawanan preman. Untung ada Listen yang membuntutinya sehingga ia bisa menolong Nancy. Walau ia tidak jago berkelahi, namun akhirnya mereka lolos dari preman-preman tersebut. Tapi Nancy tidak mau ikut Listen. Namun Listen berhasil mencuri tiket pertunjukan opera dari saku Nancy. Esok harinya Nancy pergi ke latihan opera, tapi tidak diperbolehkan masuk oleh petugas. Namun ia diselamatkan oleh Listen yang menyamar sebagai panitia bernama Muhammad Salami yang mengaku bahwa Nancy adalah pacarnya. Di ruang latihan, Nancy bertemu seorang magician yang menghipnotisnya. Magician tersebut menjelaskan bahwa Nancy telah diberikan kehidupan kedua. Dalam mimpi tersebut, Nancy ternyata adalah Sisi, anak Lindong. Kemudian datanglah wanita berpakaian hitam, anak buah Andre, mengacaukan suasana. Di saat bersamaan muncul Lindong yang akan menyelamatkan Nancy, tapi Nancy ditangkap si wanita hitam tersebut. Listen yang mengamati kejadian tersebut mengatakan pada Lindong di mana wanita hitam tersebut dan Nancy berada. Kemudian Lindong mengejar dan bertarung dengan wanita hitam tersebut, sedang Nancy yang tak sadarkan diri bersama Listen. Ternyata Listen berhasil menemukan Bud dan Lindong berhasil lolos dari si wanita penjahat dan menyusul naik bersama Listen. Lindong kemudian membawa Nancy ke rumahnya dan memborgol Listen untuk diinterogasi karena selalu mengikuti Nancy. Lindong kemudian pergi dan mendapat informasi tentang paranormal yang sering didatangi Nancy. Namun sesampainya di sana, paranormal tersebut telah tewas. Lewat sinyal GPS, Lindong mengetahui bahwa Nancy bergerak dan benar Nancy telah pergi. Nancy yang berlari mengingat semua mimpi-mimpinya. Dan ternyata Dr. James yang menghidupkannya kembali dengan jantung mekanik. Ia mempertaruhkan nyawa untuk Nancy dan hasil kerjanya ada di tubuh Nancy. Lindong berusaha mencari Nancy. Lindong yang berada dalam pesawat mengingat masa ketika ia dirawat di rumah sakit bersama anaknya Sisi atau Nancy. Ketika sadar, Susan menceritakan bahwa Sisi
diselamatkan Dr. James dengan jantung mekanik dan darah bioteknologi milik Dr. James. Namun setelah ia sadar, ia lupa masa lalunya termasuk pada ayahnya. Lindong kemudian menyuruh Susan membawa Sisi ke panti asuhan di Australia karena ia khawatir Andre akan mencarinya. Ketika tiba di Hong Kong, Lindong dijemput Susan. Ternyata Nancy juga berada di Hong Kong di kediaman Dr. James. Karena jiwa Nancy dan Dr. James terhubung, maka Nancy bisa mengetahui di mana Dr. James menyembunyikan sebuah kunci. Ternyata itu adalah kunci brankas di bank yang berisi rekaman rahasia pembuatan jantung mekanik dan darah bioteknologi. Dalam mimpinya, Nancy mengetahui bahwa Lindong adalah ayahnya. Tiba-tiba wanita berpakaian hitam datang dan menculik Nancy. Dalam perjalanan, Nancy melihat ayahnya, Lindong, dan meminta tolong padanya. Kemudian Lindong mengejar dan untungnya ada Lisen yang memberi pelumas pada jalan sehingga mobil wanita berpakaian hitam itu terbalik. Tapi ternyata mereka telah kabur dan mendatangi bank untuk membuka brankas milik Dr. James. Tapi Lisen berhasil mendeteksi keberadaan wanita berpakaian hitam tersebut dan Lindong mengirim pada Susan. Ketika brankas dibuka, isinya ternyata sebuah kamera dan ternyata karyawan bank dan polisi sudah menjebak wanita jahat tersebut dalam brankas sehingga ia tidak bisa keluar. Polisi kemudian menembakkan gas beracun yang menyebabkan ia tewas. Polisi kemudian mengambil kamera dan menyerahkan pada Susan. Susan kemudian memutar videonya, ternyata berisi tentang pembuatan jantung mekanik pada diri Andre yang merupakan marinir Amerika yang telah tewas. Lindong, Susan, dan Lisen kemudian mencari Andre dengan menggunakan pakaian wanita berpakaian hitam dan anak buahnya. Penyamarannya berhasil memasuki markas Andre tanpa dicurigai. Sementara Andre memulai proses transfer darah bioteknologi milik Nancy ke tubuh Andre. Tapi Lindong berhasil masuk ke laboratorium tersebut. Kemudian terjadilah perkelahian sengit sampai akhirnya Lindong berhasil mengambil jantung mekanik Andre dan pesawat yang mereka tumpangi meledak. Lindong berhasil menyelamatkan diri tanpa parasut. Susan dan Nancy melihat dan kemudian menyelamatkannya. Akhirnya Lindong dan anaknya Nancy bisa kembali hidup bahagia. Demikian alur film Bleeding Steel yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih lengkapnya bisa tonton sendiri.